Tidak ada kerajaan besar yang runtuh dalam satu malam. Kekuasaan tidak mati karena satu serangan. Ia mati perlahan. Majapahit pernah menjadi pusat dunia Jawa. Tempat hukum ditetapkan. Tempat raja dianggap bayangan dewa. Istana berdiri megah. Upacara berlangsung sakral. Nama Majapahit ditakuti sekaligus dihormati. Namun di balik kemegahan itu, retakan mulai terlihat. Perebutan pengaruh di dalam istana, kesetiaan bangsawan yang terpecah, rakyat yang mulai menjauh. Majapahit masih berdiri, tetapi jiwanya sudah melemah. Sementara itu, di tempat yang jauh dari istana, di pelabuhan-pelabuhan pesisir Jawa, sebuah perubahan besar sedang tumbuh dalam diam. Angin laut membawa kapal-kapal asing. Bukan pasukan perang, melainkan pedagang. Mereka datang dari Gujarat, dari Arab, dari Tiongkok. Mereka membawa rempah, membawa ilmu, dan membawa Islam. Islam tidak datang dengan pedang, tidak dengan teriakan. Ia datang dengan percakapan, dengan kejujuran dagang, dengan sikap hidup. Di pelabuhan, para saudagar Muslim menjadi bagian dari masyarakat. Mereka menikah, mereka bergaul, mereka dipercaya, dan dari situlah Islam mulai berakar. Di tengah perubahan zaman ini, lahirlah seorang anak yang kelak mengubah arah sejarah Jawa. Namanya Raden Patah. Ia lahir dari darah Majapahit, mengenal istana, mengenal tata upacara. Namun ia tumbuh di dunia yang berbeda. Ia melihat pesisir berkembang. Ia melihat pelabuhan hidup. Ia melihat rakyat lebih percaya pada pedagang lama daripada bangsawan lama. Dan di sanalah ia mengenal Islam. Islam yang tidak memaksanya meninggalkan Jawa. Islam yang justru mengajarkannya makna keadilan, makna kepemimpinan. Di dalam diri Raden Patah, dua dunia bertemu. Dunia lama yang mulai runtuh, dan dunia baru yang perlahan bangkit. Di saat inilah, para wali songo memainkan peran yang menentukan. Mereka tidak datang sebagai penguasa, tidak mengangkat senjata. Mereka datang sebagai pendidik, sebagai penuntun. Mereka memahami satu hal penting. Jawa tidak bisa diubah dengan paksaan. Budaya tidak dihancurkan, ia dirangkul. Wayang menjadi media dakwah, gamelan menjadi pengingat spiritual, tradisi diberi makna baru. Islam tidak menghapus Jawa, Islam menyatu dengan Jawa. Masuknya Islam ke Demak tidak terjadi dengan deklarasi besar. Ia terjadi lewat percakapan panjang, lewat musyawarah, lewat kepercayaan. Sebagian bangsawan menerima Islam karena keyakinan, sebagian lainnya melalui ikatan perkawinan. Darah bangsawan Jawa bercampur dengan nilai Islam. Dari sinilah lahir elit baru. Elit yang tidak lagi menggantungkan kekuasaan pada mitos lama, tetapi pada legitimasi moral. Demak pun tumbuh, bukan sebagai kerajaan istana, melainkan kerajaan pelabuhan. Demak memandang laut sebagai masa depan. Perdagangan berkembang. Hubungan internasional terbentuk. Jawa terhubung dengan dunia Islam. Namun perubahan besar selalu melahirkan ketegangan. Sisa-sisa kekuatan Majapahit tidak menerima pergeseran ini.
konflik mengintai. Perang saudara nyaris terjadi. Raden Patah berdiri di persimpangan sejarah, mengangkat senjata atau menjaga Jawa dari kehancuran. Sejarah memilih jalan lain. Demak bertahan, bukan dengan istana megah, tetapi dengan Masjid Agung Demak. Masjid menjadi pusat negara, pusat musyawarah, pusat kekuasaan. Disinilah agama dan pemerintahan bertemu tanpa saling meniadakan. Islam berkembang bukan sebagai simbol elit, tetapi sebagai milik rakyat di pasar, di desa, di pesisir. Namun dunia luar mulai memperhatikan Jawa. Dari arah barat datang kekuatan baru, Portugis, Spanyol, dan kelak VOC Belanda. Mereka tidak datang membawa dakwah, tidak membawa persahabatan. Mereka datang membawa monopoli dan senjata. Inilah babak baru yang akan mengguncang Nusantara. Kesultanan Demak bukan akhir dari cerita. Ia adalah awal dari Jawa yang memilih berubah tanpa kehilangan jiwanya. Dan sejak saat itu, sejarah Jawa tidak pernah sama lagi. Jika kamu ingin sejarah seperti ini terus hidup, jangan lupa like, share, dan subscribe agar cerita masa lalu menjadi cahaya bagi masa depan kita.